Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dian Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 akan menyampaikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa. Dalam media pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang menulis, mulai dari apa itu menulis, apa itu tujuan menulis, apa saja manfaat menulis, bagaimana tes menulis untuk meningkatkan keterampilan menulis, dan apa saja jenis-jenis tes menulis untuk meningkatkan keterampilan menulis kita. Selanjutnya, silahkan simak video pembelajaran berikut. Hal pertama yang akan kita bahas, apa sih itu menulis? Menurut Nurgiantoro, menulis merupakan aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menurut Heaton, menulis merupakan salah satu keterampilan yang sukar dan kompleks yang dikerjakan untuk menuangkan berbagai macam gagasan ataupun ide ke dalam bentuk tulisan. Menurut Henry Guntur Tarigan, menulis merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media utamanya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa menulis adalah kegiatan menuangkan ide atau gagasan ke dalam sebuah tulisan. Selanjutnya, tujuan menulis. Menurut Syafi'i, tujuan menulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah keyakinan pembaca. Yang kedua, menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca. Yang ketiga, merangsang proses berpikir pembaca. Yang keempat, menyenangkan atau menghibur pembaca. Yang kelima, memberitahu informasi kepada pembaca. Dan yang terakhir, memotivasi pembaca. Selanjutnya, apa saja manfaat menulis? Yang pertama, menulis akan menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Yang kedua, melatih ketajaman untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, dapat mengasah daya nalar dan daya ingat seseorang. Yang keempat, menulis akan membantu orang lain dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang sama dengan yang dihadapi si penulis. Yang kelima, menulis adalah sarana aktualisasi diri seseorang. Yang keenam, menulis berarti menciptakan jembatan berkomunikasi dengan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, kebiasaan menulis akan mengasah dan mempertajam kemampuan diri sendiri dalam berbahasa tulis. Selanjutnya, apa itu tes menulis? Secara umum, bentuk tes kemampuan menulis terdiri dari dua macam. Yang pertama, secara langsung atau ujian mengarang berbentuk esai. Yang kedua, secara tidak langsung atau ujian mengarang berbentuk objektif. Selanjutnya, bentuk tes kemampuan menulis secara langsung. Tes menulis secara langsung dilaksanakan dengan menggunakan kata-kata sendiri secara bebas sesuai dengan ide atau perasaannya, sejalan dengan topik atau judul karangan. Selanjutnya, bentuk tes kemampuan menulis secara tidak langsung. Tes menulis secara tidak langsung adalah cara mengukur keterampilan menulis dengan menggunakan tes bentuk objektif. Misalnya, bentuk pilihan ganda. Hasilnya digunakan untuk memperkirakan keterampilan menulis yang sebenarnya. Tes ini juga disebut tes dasar menulis. Tes ini menguji unsur-unsur dasar dalam mengarang. Selanjutnya, jenis-jenis tes menulis. Kemampuan menulis adalah yang menuntut siswa mempertimbangkan sendiri unsur bahasa dan gagasan. Tugas yang sesuai adalah tugas menulis secara esai. Artinya,
secara esai dapat bermacam-macam bentuknya. Macam-macam tugas menulis secara esai. Yang pertama, menyusun alinea tes objektif. Tes kemampuan menulis bentuk objektif yang mampu menuntut siswa untuk mempertimbangkan unsur bahasa dan gagasan adalah tugas menyusun alinea berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan. Tugas tersebut menuntut siswa untuk menyusun gagasan secara tepat, menentukan kalimat yang berisi gagasan pokok dan pikiran-pikiran penjelas, dan menentukan urutan kalimat secara logis. Selanjutnya, menulis berdasarkan rangsang visual. Bentuk visual sebagai rangsang menulis dapat berupa gambar atau film. Gambar sebagai rangsang tugas menulis baik diberikan kepada murid sekolah dasar atau pelajar bahasa pada tahap awal. Tetapi mereka telah mampu menghasilkan bahasa walaupun masih sederhana. Sedangkan film yang dimaksud sebagai rangsang tugas menulis dapat berupa film strip ataupun film bisu. Teknik pelaksanaan yang bisa dilakukan adalah menyuruh siswa mengarang berdasarkan informasi yang terdapat dalam film tersebut. Agar informasi itu dapat lebih dipahami, pemutarannya hendaklah lebih dari satu kali. Selanjutnya, menulis berdasarkan rangsang suara. Bentuk suara yang dapat dijadikan tugas menulis berupa suara langsung atau suara tidak langsung. Suara langsung adalah bentuk bahasa yang dihasilkan dalam komunikasi konkret seperti percakapan, diskusi, ceramah, dan sebagainya. Tugas yang diberikan kepada siswa adalah menulis berdasarkan masalah yang dibicarakan dalam percakapan, diskusi, atau ceramah yang diikutinya. Sedangkan suara tidak langsung dimaksudkan bahasa yang tidak langsung didengar dari orang yang menghasilkannya. Misalnya, berupa program rekaman atau radio. Tugas yang diberikan kepada siswa berupa tugas untuk menulis berdasarkan pesan atau informasi yang didengarnya melalui sarana rekaman atau radio. Selanjutnya, menulis berdasarkan rangsang buku. Buku sebagai bahan untuk tugas menulis sudah lazim dan banyak dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi. Menulis dengan rangsang buku lebih dimaksudkan untuk melatih siswa secara produktif menghasilkan bahasa. Pada tingkat sekolah yang lebih tinggi, menulis tidak lagi sebagai latihan. Menulis dengan rangsang buku biasanya berupa laporan. Misalnya, laporan telah membaca buku, atau lebih dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isi buku yang bersangkutan. Selanjutnya, menulis laporan. Dalam kaitannya dengan pengajaran bahasa, menulis laporan pun dapat dimanfaatkan untuk melatih dan mengungkapkan kemampuan siswa. Ada berbagai hal yang dapat dijadikan bahan penulis laporan, misalnya laporan kegiatan perjalanan, penelitian, seminar, dan sebagainya. Lalu, menulis berdasarkan tema tertentu. Tes kemampuan menulis yang paling sering diberikan kepada siswa adalah dengan menyediakan tema atau sejumlah tema. Ada kalanya berupa judul. Jenis karangan yang ditulis dapat berupa fiksi ataupun non-fiksi. Yang terakhir, menulis surat. Menulis surat dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk melatih dan mengungkap kemampuan menulis siswa. Jenis surat yang ditulis hendaknya ditekankan pada surat-surat resmi atau penulisan surat yang menuntut pengguna bahasa secara baik dan benar. Untuk penulisan surat-surat resmi, siswa pun diperkenankan memilih model sendiri dan tidak harus selalu mencontoh model yang telah lazim. Itu tadi sedikit penjelasan tentang menulis dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan menulis. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.